Ini adalah Bundaran Pangalengan yang ada di Kabupaten Bandung, yang lokasinya dekat dengan Situ Cilencak atau Danau Cilencak. Nah, ini bundarannya di sini. Nah, hari ini saya mau ke Situ Cilencak. Penasaran? Yang letaknya tidak jauh dari sini, cuma ya sekitar 5 menit. 5 menit ya, telat-telatnya 5 menit setengah lah ya. Nah, ini di bundarannya. Nah, kita akan mengambil jalan keluar ke Situ Cilencak. Nah, ke sini nih. Nah, yang ini ya. Nah, Situ Cilencak itu sangat terkenal di Pangalengan ini. Karena yo cukup luas, sekitar adalah itu 1.500 hektar. Luas kan? Luas banget. Nah, nanti di Situ Cilencak juga banyak wisata yang bisa dinikmati. Menikmati pemandangan alam, berkeliling danau dengan perahu, kemudian bisa rafting juga. Kemudian ya sekitar itulah ya, sekitar danau, tapi tidak bisa memancing ya, tidak boleh memancing di Situ Cilencak. Ini danau ini dibuat loh ya, bukan ada sendiri itu di puncak gunung, bukan. Jadi sejarahnya, ceritanya, Situ Cilencak ini adalah danau buatan yang dibangun pada tahun 1919 kalau tidak salah ya. Jadi pada saat itu masih zaman Belanda, dan dibangun dengan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 7 tahun. Nah, jadi dari 1919 selesainya berarti berapa? Tambah 7 tahun, ayo. 1926. Ya sekitar segitu ya. Tapi cara membuatnya, konon ceritanya, ya nggak tahu ya bener apa enggaknya ini ya. Situ Cilencak ini dibangun ya, membendung sungai dengan menggunakan alu. Alu itu yang buat numbuk padi yang zaman dulu itu. Jadi bukan menggunakan cangkul atau alat-alat berat seperti zaman sekarang. Menggunakan alu. Ya gimana caranya saya juga belum terbayangkan. Dan cerita ini ya nggak tahu ya saya bener apa enggaknya itu ya. Mungkin ya kita memerlukan keterangan dari ahli sejarah yang sebenarnya. Yo kalau saya loh cuma denger-denger aja. Nah, dibangun pada zaman Belanda. Ada juga yang bilang Situ Cilencak itu dibangunnya oleh dua orang pintar yang mengomandoi. Yo, mbah ya, saya nggak tahu. Saya juga belum bisa membayangkan jika Situ Cilencak ini dibangun dengan alat berat. Alat berat pada tahun 1919 itu ya seperti apa juga gak terbayang. Yang jelas Situ Cilencak ini dibuat membendung aliran sungai, yaitu Sungai Cilencak. Nah, dari namanya Cilencak, lencak itu semacam apa ya, buah apa sayur ya? Ya pokoknya buah itu ya, sebesar kelereng lah kurang lebih kecil lagi sedikit. Dalamnya banyak bijinya, seperti terong. Nggak tahu lah gimana cara menggambarkannya. Ya pokoknya gitulah pokoknya. Karena di pinggiran sungai-sungainya itu, Sungai Cilencak zaman dulu itu tumbuh subur pohon, tanaman lenca itu. Gitu. Ini jalannya lumayan bulak-belok ya, hati-hati ya kalau yang belum lancar
mengendarai kendaraan ya. Terus di jalan ini juga itu kalau ada bis pas dibelokkan kita harus berhenti dulu karena bis itu akan kesulitan berbelok jika banyak kendaraan. Nah seperti ini di tanjakan ini kalau ada bis kita harus berhenti di sini. Nah sekarang karena nggak ada ya kita bisa. Nah mitosnya situ Cileunca ini ditunggu oleh dua makhluk halus. Alah, ngeri ini. Yang satu itu berbentuk seperti tikar yang menggulung mangsanya. Yang kedua itu seperti berbentuk kepala kerbau katanya. Tapi ceritanya juga, namanya juga cerita. Kedua makhluk halus itu sudah pindah. Yang satu ke situ Bagenit yang ada di Garut, yang satu lagi ke situ Patenggang yang ada di Ciwidey. Yalah, pindah nggak betah di sini mungkin ya. Nah kemudian di situ Cileunca juga itu kalau ada kabut tebal, walah, kan sering keluar kabut ya. Kalau ada kabut tebal, katanya suka ada suara gamelan wayang. Walah, ngeri. Tetapi sekarang sudah mulai jarang terdengar. Enggak tahu ya. Katanya sih dulu ada rombongan wayang yang tenggelam di danau itu. Nah itu juga saya nggak tahu kebenarannya, lawang cuma cerita. Tetapi daerah situ Cileunca ini tidak jauh dari Gunung Wayang. Nah suatu saat nanti saya akan ke sana ke Gunung Wayang. Gunung Wayang itu ya gunung yang ya sangat terkenal ya di dunia orang-orang yang menyukai wayang, bukan menyukai wayang ya, yang bergelut di dunia perwayangan, di seni wayang. Sangat terkenal. Konon ceritanya banyak para dalang yang ke gunung itu. Untuk ngapainnya saya kurang tahu. Ya mungkin untuk menjiwai para tokoh pewayangan itu mungkin ya. Gitu. Nah sebelum sampai ke situ Cileunca ini ada turunan yang sangat curam sekali. Ini harus hati-hati karena di depan turunan ini ada belokan ke kanan itu ke Ciwidey, ada belokan ke kiri ke perkampungan ya. Dan lurus itu ke situ Cileunca. Nah sebenarnya ini sudah sampai ini situ Cileunca di sini. Nih cuma situnya nggak belum kelihatan ya. Nah nanti di depan kelihatan. Nah ini di belakang rumah ini itu danau ini. Cuma nggak kelihatan karena di pinggir-pinggir danau itu dibangun ya rumah yang ada warungnya. Jadi warga sini membuka warung di pinggir jalan sekaligus pinggir danau ini. Kemudian buka jasa perahu juga sama rafting juga. Ada juga yang membuka jasa penginapan. Nah persis di belakang warung-warung ini. Nah tak putar nanti kelihatan ya. Nah sudah mulai kelihatan danaunya. Oh, kelihatan kan danaunya. Nah kalau cuma pengen melihat danau ya tinggal kesini nongkrong di warung pinggir danau ini, ngopi-ngopi cukup. Ya kecuali pengen rafting atau berkeliling danau menggunakan perahu. Tapi itu juga harus hati-hati ya. Karena konon ceritanya dulu orang-orang Belanda ketika bendungan ini jadi, orang-orang Belanda menggunakan danau ini sebagai tempat wisata. Dan terjadi kecelakaan, yaitu perahu yang ditumpangi oleh orang-orang Belanda itu
tenggelam. Nah, tentang korban atau tidaknya itu saya juga nggak tahu ya. Nah, ini jembatan bendungannya loh. Nah, ini bendungannya loh ini. Nah, cuma segini sebenarnya. Gitu. Dan si perahu yang tenggelam tadi itu ditemukan pada tahun 2015. Lumayan lama kan ya. Jadi si perahu yang tenggelam tadi baru ditemukan bangkainya itu di dalam air pada tahun 2015 pada saat perbaikan bendungan. Sekarang perahunya ada. Perahunya itu dipajang di daerah Citere, sekitar sini juga. Nah, konon ceritanya lagi, dulu itu ada penguasa di danau ini berupa manusia ya. Kemudian dia memiliki musuh, seorang jagoan dari Garut. Kemudian entah apa asal usulnya mereka berkelahi, dan si penguasa di sini itu yang merupakan orang Banjaran, tidak jauh dari sini juga, itu kalah dan meninggal. Nah, akhirnya si orang itu menyumpahi bahwa orang-orang Garut dan keturunannya tidak boleh berkunjung ke danau ini. Jika melanggar akan terjadi hal-hal yang negatif. Nah, ya tapi ya sekarang banyak sih ya orang Garut dan keturunan yang kesini, ya pasti banyak. Ya kita kan pengennya selamat ya. Ya orang yang tadi itu kan namanya juga mitos, namanya juga cuma cerita-cerita tok dari zaman dulu. Nah, kalau pintu utamanya itu Cileunca itu yang ini. Nah, belok ke sini ke kiri. Nah, itu tempat wisata situ Cileunca yang itunya ya, yang resminya. Yang resmi. Nah, untuk yang lainnya itu kan cuma di pinggir-pinggir tuh, Bu, ada penginapannya, ada jasa raftingnya, homestay-nya banyak. Tentang harganya, walah, saya juga tidak tahu pasti ya. Ya, lawang sopir kayak saya yuk, terlalu tinggi kalau untuk liburan di tempat yang mahal seperti ini. Tapi katanya kalau rafting itu yang arung jeram itu biayanya itu 150.000 satu orang. Tapi nggak mungkin satu orang ya, harus beberapa orang itu. Ya ada juga yang 300, yang 450, ya macam-macam. Tergantung fasilitas yang ditawarkan, fasilitas yang didapat. Karena biasanya setelah arung jeram itu kita akan disuguhi makanan dan api unggun untuk menghangatkan badan. Kemudian kan ada diangkut oleh mobil, belum ada instrukturnya. Terus ada yang apa itu, tim SAR-nya. Jadi ya lumayan segitu sih harganya kurang lebih ya. Kalau penginapan ya beda-beda. Kalau yang view-nya indah ya itu bisa 1 juta bisa sampai. Yang glamping itu loh, yang glamping itu loh, yang camping glamor, bisa 1 juta lebih. Tapi ada juga yang ya 600.000. Kalau di hotel-hotel itu ada yang 400.000. Ya macam-macam namanya juga penginapan, dan mereka bisa naik dan turun tanpa pemberitahuan. Nah, ini kita masih di pinggir danau ya, karena danaunya itu luas, jadi 1.500 hektar. Tapi tidak bisa dikelilingi, karena ini kalau dilanjutkan jalan ini, kalau kita lurus terus ikuti jalan ini, itu akan ke pantai, namanya Pantai Rancabuaya. Nah, kapan-kapan nanti saya mau ke sana. Ini masih di pinggir danau, no.
makin kesini makin banyak ya yang membangun di pinggir danau, warga-warga sekitar sini, yaitu membangun penginapan, warung, dan lain-lain di pinggir danau. Jadi kalau kita nginap, kita bisa si pintu kamar itu menghadap danau, sehingga pada saat kabut turun ya gak kelihatan. Dan bisa juga pada saat kabut turun terdengar suara-suara gamelan khas pagelaran wayang. Nah, bisa jadi. Sehingga ada baiknya ya kalau nginep jangan sendiri gitu loh ya. Ya minimal ya berdua gitu. Sama Yombo, nggak tahu sama siapa. Nah itu situ Cilencak itu ceritanya. Nah ini juga tuh masih pinggir danau ini. Nah mungkin kita akan sampai sini aja ya. Nah ini masih ya, kelihatan airnya, masih danau ini. Terus ke sebelah sananya juga ada danau lagi ya, jadi ada dua situ, nggak tahu namanya sama atau enggak, tapi kelihatannya nggak nyambung si danau, berbeda. Nah kita sampai sini aja dulu ya untuk episode situ Cilencak. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi di episode lain-lainnya. Oh, ada yang gelar-gelar tikar sampai camping di pinggir danau. Mungkin ini yang versi gratisnya kali ya, yang nggak tahu juga sih. Oke. Selamat berbahagia. Wassalam.